Sejarah negeri yang menjadi Amerika Serikat dimulai dengan kedatangan orang pertama di benua Amerika sekitar tahun 15.000 SM. Banyak budaya asli terbentuk, dan banyak yang menyaksikan transformasi pada abad ke-16 dari gaya hidup yang lebih padat penduduknya ke arah pemerintahan yang ditata ulang di tempat lain. Kolonisasi Eropa di Amerika dimulai pada akhir abad ke-15, meskipun sebagian besar koloni di wilayah yang kemudian menjadi Amerika Serikat dihuni setelah tahun 1600. Pada tahun 1760-an, 13 koloni Inggris berpenduduk 2,5 juta orang dan didirikan di sepanjang pantai Atlantik, sebelah timur pegunungan Appalachian. Koloni selatan membangun sistem pertanian dengan menggunakan tenaga kerja budak, memperbudak jutaan orang dari Afrika untuk tujuan ini. Setelah mengalahkan Prancis, pemerintah Inggris memberlakukan serangkaian pajak, termasuk Undang-Undang Stempel tahun 1765, menolak argumen konstitusional penjajah bahwa pajak baru memerlukan persetujuan mereka. Perlawanan terhadap pajak-pajak ini, khususnya Boston Tea Party pada tahun 1773, menyebabkan parlemen mengeluarkan undang-undang hukuman yang dirancang untuk mengakhiri pemerintahan sendiri. Konflik bersenjata dimulai di Massachusetts pada tahun 1775. Pada tahun 1776, di Philadelphia, Kongres Kontinental Kedua mendeklarasikan kemerdekaan koloni sebagai Amerika Serikat. Dipimpin oleh Jenderal George Washington, mereka memenangkan Perang Revolusi. Perjanjian Damai Paris tahun 1783 menetapkan batas-batas negara berdaulat baru. Anggaran dasar konfederasi membentuk pemerintahan pusat, namun tidak efektif dalam memberikan stabilitas karena tidak dapat memungut pajak dan tidak memiliki pejabat eksekutif. Sebuah konvensi menyusun konstitusi baru yang diadopsi pada tahun 1789 dan Bill of Rights ditambahkan pada tahun 1791 untuk menjamin hak-hak yang tidak dapat dicabut. Dengan Washington sebagai presiden pertama dan Alexander Hamilton sebagai penasihat utamanya, pemerintahan pusat yang kuat pun tercipta. Pembelian wilayah Louisiana dari Perancis pada tahun 1803 menggandakan luas Amerika Serikat. Didorong oleh gagasan tentang takdir yang nyata, Amerika Serikat melakukan ekspansi hingga ke pesisir Pasifik. Meskipun negara ini besar dari segi wilayah, populasinya pada tahun 1790 hanya berjumlah 4 juta jiwa. Ekspansi ke arah barat didorong oleh pencarian lahan yang murah bagi petani kecil dan pemilik budak. Perluasan perbudakan semakin kontroversial dan memicu pertikaian politik dan konstitusi, yang diselesaikan melalui kompromi. Perbudakan dihapuskan di semua negara bagian di utara garis Mason, Dixon pada tahun 1804, tetapi negara bagian di selatan tetap melanjutkan institusi tersebut, untuk mendukung jenis pertanian skala besar yang mendominasi perekonomian selatan. Dipicu oleh terpilihnya Abraham Lincoln sebagai presiden pada tahun 1860, perang saudara dimulai ketika negara-negara bagian selatan memisahkan diri dari persatuan untuk membentuk negara mereka sendiri yang pro-perbudakan, Negara Konfederasi Amerika. Kekalahan konfederasi pada tahun 1865 menyebabkan penghapusan perbudakan. Di era rekonstruksi setelah perang, hak hukum dan hak suara diberikan kepada budak laki-laki yang dibebaskan. Pemerintahan nasional menjadi lebih kuat dan memperoleh kewajiban yang jelas untuk melindungi hak-hak individu. Namun, ketika Demokrat kulit putih di wilayah selatan mendapatkan kembali kekuasaan politik mereka di wilayah selatan pada tahun 1877, seringkali melalui penindasan para militer terhadap pemungutan suara, mereka mengesahkan Undang-Undang Jim Crow untuk mempertahankan supremasi kulit putih, serta konstitusi negara bagian baru yang melegalkan diskriminasi berdasarkan ras dan mencegah sebagian besar orang Amerika keturunan Afrika dari berpartisipasi dalam kehidupan publik. Amerika Serikat menjadi kekuatan industri terkemuka di dunia pada pergantian abad ke-20, berkat ledakan kewirausahaan dan industrialisasi serta kedatangan jutaan pekerja imigran dan petani. Jaringan kereta api nasional telah selesai dibangun dan tambang serta pabrik skala besar didirikan. Ketidakpuasan massal terhadap korupsi, inefisiensi, dan politik tradisional mendorong gerakan progresif, dari tahun 1890-an hingga 1920-an, yang mengarah pada reformasi, termasuk pajak pendapatan federal, pemilihan senator secara langsung, pemberian kewarganegaraan kepada banyak masyarakat adat, larangan alkohol, dan hak perempuan, hak pilih. Awalnya netral selama Perang Dunia I, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman pada tahun 1917 dan mendanai kemenangan sekutu pada tahun berikutnya. Setelah Roaring Twenties yang makmur, keruntuhan Wall Street pada tahun 1929 menandai dimulainya depresi besar di seluruh dunia yang berlangsung selama 1 dekade. Presiden Franklin D. Roosevelt melaksanakan program New Deal-nya, termasuk bantuan bagi para pengangguran, dukungan bagi petani, jaminan sosial, dan upah minimum.
Kesepakatan baru mendefinisikan liberalisme Amerika modern. 1. Setelah serangan Jepang di Pearl Harbor, Amerika Serikat memasuki Perang Dunia II dan mendanai upaya Perang Sekutu, serta membantu mengalahkan Nazi Jerman dan Italia fasis di teater Eropa. Keterlibatannya mencapai puncaknya dengan penggunaan senjata nuklir Amerika yang baru ditemukan di Hiroshima dan Nagasaki untuk mengalahkan Kekaisaran Jepang dalam Perang Pasifik. Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai negara adidaya yang bersaing setelah Perang Dunia II. Selama Perang Dingin, kedua negara saling berhadapan secara tidak langsung dalam perlombaan senjata, perlombaan luar angkasa, kampanye propaganda, dan perang proksi. Pada tahun 1960-an, sebagian besar karena kuatnya gerakan hak-hak sipil, gelombang reformasi sosial lainnya diberlakukan yang menegakkan hak konstitusional untuk memilih dan kebebasan bergerak bagi orang Afrika Amerika. Pada tahun 1980-an, masa kepresidenan Ronald Reagan menyelaraskan politik Amerika dengan pengurangan pajak dan peraturan. Perang Dingin berakhir ketika Uni Soviet dibubarkan pada tahun 1991, meninggalkan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Kebijakan luar negeri pasca Perang Dingin seringkali terfokus pada banyak konflik di Timur Tengah, khususnya setelah serangan tanggal 11 September. Pada awal abad ke-21, Amerika Serikat mengalami resesi hebat dan pandemi COVID-19 yang memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Penyebutan Amerika yang paling awal tercatat di Eropa ada dalam sebuah risalah sejarah oleh penulis sejarah abad pertengahan Adam dari Bremen, sekitar tahun 1075, yang disebut sebagai Finland. Hal ini juga banyak dirujuk dalam kisah-kisah Norse Finland abad ke-13, yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi sekitar tahun 1000. Sementara bukti arkeologi terkuat tentang keberadaan pemukiman Norse di Amerika terletak di Kanada, terutama di Anse aux Meadows dan bertanggal sekitar tahun 1000, terdapat perdebatan ilmiah yang signifikan mengenai apakah penjelajah Norse juga mendarat di New England dan wilayah pantai timur lainnya. 22. Pada tahun 1925, Presiden Calvin Coolidge menyatakan bahwa seorang penjelajah Norse bernama Leif Erikson C. 970 C. 1020 adalah orang Eropa pertama yang menemukan Amerika. 23. Orang-orang Spanyol kemudian menemukan kembali Amerika pada tahun 1492. Setelah periode eksplorasi yang disponsori oleh negara-negara besar Eropa, pemukiman Inggris pertama yang berhasil didirikan pada tahun 1607. Orang-orang Eropa membawa kuda, sapi, dan babi ke Amerika dan, pada gilirannya, mengambil kembali jagung, kalkun, tomat, kentang, tembakau, kacang-kacangan, dan labu ke Eropa. Banyak penjelajah dan pemukim awal meninggal setelah terkena penyakit baru di Amerika. Namun, dampak penyakit baru rahasia yang dibawa oleh penjajah, terutama cacar dan campak, jauh lebih buruk bagi penduduk asli Amerika, karena mereka tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut. Mereka menderita epidemi dan meninggal dalam jumlah yang sangat besar, biasanya sebelum pemukiman besar-besaran di Eropa dimulai. Masyarakat mereka terganggu dan terkoyak oleh besarnya jumlah kematian. Penjelajah Spanyol adalah orang Eropa pertama, setelah Norse, yang mencapai Amerika Serikat saat ini, setelah ekspedisi Christopher Columbus dimulai pada tahun 1492, menguasai wilayah Karibia, termasuk wilayah Puerto Rico yang sekarang menjadi wilayah AS, dan sebagiannya, dari Kepulauan Virgin AS. Juan Ponce de Leon mendarat di Florida pada tahun 1513. Ekspedisi Spanyol dengan cepat mencapai pegunungan Appalachian, Sungai Mississippi, Grand Canyon, dan Great Plains. Pada tahun 1539, Hernando de Soto menjelajahi Tenggara secara ekstensif, 28, dan setahun kemudian Francisco Coronado menjelajah dari Arizona hingga Kansas Tengah untuk mencari emas. 28 kuda-kuda yang melarikan diri dari rombongan Coronado tersebar di Great Plains, dan orang-orang Indian dataran menguasai keahlian menunggang kuda dalam beberapa generasi. 5. Permukiman kecil di Spanyol akhirnya berkembang menjadi kota-kota penting, seperti San Antonio, Albuquerque, Tucson, Los Angeles, dan San Francisco. Perusahaan Hindia Timur Belanda mengirim penjelajah Henry Hudson untuk mencari jalur barat laut ke Asia pada tahun 1609. New Netherland didirikan pada tahun 1621 oleh perusahaan tersebut untuk memanfaatkan perdagangan bulu di Amerika Utara. Pertumbuhannya lambat pada awalnya karena salah urus akibat konflik Belanda dan penduduk asli Amerika. Setelah Belanda membeli Pulau Manhattan dari penduduk asli Amerika dengan harga yang dilaporkan sebesar $24, tanah tersebut diberi nama New Amsterdam dan menjadi ibu kota New Netherland. Kota ini berkembang pesat dan pada pertengahan tahun 1600-an menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan penting. Meskipun Calvinis dan membangun gereja reformasi di Amerika, Belanda toleran terhadap agama dan budaya lain dan berdagang dengan Iroquois di utara. 30. Koloni tersebut berfungsi sebagai penghalang ekspansi Inggris dari New England, dan sebagai akibatnya terjadi serangkaian perang.
Koloni tersebut diambil alih oleh Inggris sebagai New York pada tahun 1664 dan ibu kotanya diubah namanya menjadi kota New York. New Netherlands meninggalkan warisan abadi dalam kehidupan budaya dan politik Amerika berupa toleransi beragama dan perdagangan yang masuk akal di daerah perkotaan dan tradisionalisme pedesaan di pedesaan, dicirikan oleh kisah Rip van Winkle, orang Amerika keturunan Belanda yang terkenal termasuk Martin van Buren, Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, Eleanor Roosevelt dan Frelick Wissens.